Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku yang kami sayangi, di mana saja berada, semoga selalu dalam keadaan baik-baik, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusannya, dan ditambah kebaikannya. Para siswaku yang kami sayangi, pada kesempatan ini kami sampaikan isi kandungan hadis bab 3 dan 4, yaitu tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian dilanjutkan kepada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Selamat mengikuti. Mengapa harus berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis? Umat Islam harus memegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis karena Al-Quran dan Al-Hadis merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Dan cara berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah dengan mengikuti cara pemahaman ulama-ulama terdahulu, tidak dengan asal membaca terjemahan. Cara berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis: membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan menghafal. 3 keuntungan berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis: hidupnya terbimbing, mampu mengatasi persoalan, terjaga kebersihan zahir dan batin, bersih batin, bersih hatinya dari penyakit hati, bersih akhlaknya, bersih akidahnya. Kaidah di dalamnya memahami dan menafsirkan Al-Quran sebagai berikut. 1. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah atau Al-Hadis. 3. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan-perkataan para sahabat. 4. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan-perkataan para tabi'in. 5. Menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Al-Quran dan As-Sunnah atau keumuman bahasa Arab. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, mengapa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan kaidah mendalami Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk selanjutnya, kita sampaikan tentang fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Selamat memperhatikan. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam: Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, Asy-Syifa sebagai obat, Al-Mau'idhah sebagai nasihat. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia: 1. Sebagai petunjuk jalan yang lurus. 2. Merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. 3. Menjelaskan kepribadian manusia. 4. Merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. 5. Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. 6. Al-Quran memantapkan iman Islam. 7. Tuntunan dan hukum untuk menjalankan kehidupan. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu:
1. Ilmu tauhid. 2. Ilmu hukum. 3. Ilmu tasawuf. 4. Ilmu filsafat Islam. 5. Ilmu sejarah Islam. Dan 6. Ilmu pendidikan Islam. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang fungsi Al-Quran dan Al-Hadis dalam agama, fungsi Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan manusia sehari-hari, kemudian dilanjutkan tentang bagaimana cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Selamat memperhatikan. Pengertian cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah menaati dan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Pendapat-pendapat. 1. Al-Baidawi berkata, cinta adalah keinginan untuk taat. 2. Ibnu Arafah berkata, cinta menurut istilah orang Arab adalah menghendaki sesuatu untuk meraihnya. 3. Az-Zujad berkata, cintanya manusia kepada Allah dan Rasul-Nya adalah menaati keduanya dan ridho terhadap segala perintah Allah dan segala ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang mampu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Membaca Al-Quran, memahami dan melaksanakan. 2. Memperbanyak melakukan ibadah sunnah. 3. Selalu zikrullah setiap waktu dan keadaan. 4. Mengutamakan perkara yang dicintai oleh Allah. 5. Selalu merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah. 6. Selalu mengingat kebaikan, karunia, pemberian, dan nikmat Allah. 7. Tunduknya hati sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Selalu beribadah di sepertiga akhir malam. 9. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. 10. Menjauhi hal-hal yang bisa menjauhkan hati dari Allah. 11. Selalu sabar menghadapi ujian. 12. Tidak mengutamakan dunia. 13. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 14. Menyadari bahwa diri ini adalah ciptaan Allah. 15. Mengikuti perintah Allah. 16. Membaca kisah Nabi. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan hal-hal atau cara menumbuhkan sesuatu yang bisa memunculkan rasa cinta kepada Allah. Selanjutnya, penjelasan tentang hakikat cinta kepada Rasulullah SAW dan keutamaannya. Selamat memperhatikan. Hakikat cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan seharian sebagai seorang Muslim. 1. Meyakini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan penutup para Rasul. 2. Meniru akhlak dan pribadinya
atau uswatun hasanah. 3. Dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. 4. Mencintai Nabi SAW melebihi cinta kepada dirinya, keluarganya, dan harta bendanya. 5. Banyak membaca sholawat kepada Nabi SAW. 6. Bersikap sopan santun dan beradab dengan baik dalam menyebut nama atau memanggilnya. 7. Berharap untuk dapat melihat beliau dan rindu berjumpa dengannya nanti pada hari kiamat. 8. Membaca Al-Quran, mempelajari, memahami, dan mengamalkan. 9. Mencintai orang yang dicintai Rasulullah SAW. 10. Membenci orang yang membenci Allah dan Rasul-Nya. Keutamaan cinta kepada Rasulullah SAW bagi umat muslim. 1. Rasulullah SAW itu teladan bagi umat manusia. 2. Membawa kita untuk melakukan hal-hal yang beliau cintai. 3. Akan senantiasa bersama beliau SAW. 4. Akan merasakan manisnya iman. 5. Dapat membawa seseorang menuju pada kesempurnaan iman. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian fungsi Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian cara-cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dilanjutkan dengan hakikat cinta kepada Rasulullah SAW dan keutamaannya. Semoga bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.